Allah untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 26 Mei 2022, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi saksi Tuhan lewat kontemplasi dan aksi. Saudara-saudari terkasih, 40 hari setelah kebangkitan, Yesus naik ke surga di hadapan para rasul dan para murid. Sebelum memberkati mereka, Yesus memberi kepada mereka misi untuk berkhotbah kepada seluruh bangsa tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Di satu pihak, kenaikan Tuhan ke surga mengundang kita untuk mengarahkan pandangan dan pikiran kita akan realitas surgawi, tidak terikat akan hal-hal duniawi. Namun di pihak lain, Yesus mengajari kita untuk tidak berada dalam situasi penantian yang pasif, menanti kedatangan Tuhan kembali, tetapi untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi pesan dari Hari Raya Kenaikan Tuhan ini? Kita dapat mengatakan bahwa melalui kenaikan Tuhan, kita diingatkan untuk selalu mengarahkan hati kita ke atas, ke surga, dan meletakkan kaki kita di atas bumi untuk menyebarluaskan Injil, kabar sukacita. Maka dari itu butuh yang namanya kontemplasi dan juga aksi. Dua inilah yang menjadi elemen fundamental. Kontemplasi, persatuan dengan Allah sendiri, dan aksi bagaimana kehendak Allah itu kita wujud nyatakan dalam kesaksian hidup sehari-hari. Maka dari itu kontemplasi dan aksi selalu berjalan bersama. Saudara-saudari terkasih, situasi dunia ini tidak akan menjadi lebih baik dalam diskusi-diskusi, pertemuan-pertemuan, tetapi yang terpenting dan utama adalah mengarahkan hati kepada Tuhan dan menarik darinya terang dan kekuatan untuk bekerja dan mengembangkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Inilah yang menjadi misi Yesus, dan misi Yesus ini diteruskan oleh para pengikutnya dan gereja, yakni menjadi misionaris, membawa kabar sukacita Injil Kristus. Saudara-saudari terkasih, hidup sebagai misionaris mendapat bentuknya lewat berbagai aksi cinta kasih dan memperhatikan kaum kecil dan lemah. Kita bisa berpikir bagaimana misi gereja Katolik yang tersebar di seluruh dunia lewat karya sosial karitatif, pendidikan, dan keberpihakan pada orang kecil dan miskin. Inilah panggilan gereja yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Gereja selalu dan senantiasa berjuang untuk terus-menerus melanjutkan apa
itulah yang dimintakan oleh Tuhan lewat karya misi di seluruh dunia. Karya misi ini harus membawa Yesus kepada banyak orang untuk memperkenalkannya. Bersama dengan itu, kemudian lewat karya cinta kasih para pengikut Kristus, setiap orang yang dibaptis memberi kesaksian otentik hidup Kristiani. Saudara-saudari terkasih, kenaikan Yesus ke surga tidak pernah memisahkan Yesus dari gerejanya. Sekalipun Yesus naik ke surga, Dia tetap dan terus-menerus ada bersama dengan gereja, bersama dengan kita. Dia tidak akan terpisah dari kita, tetapi mendahului kita dalam kediaman abadi untuk memberi kepada kita kepercayaan bahwa di mana Dia berada, kita akan bersama dengan Dia, bersatu dalam kemuliaan yang sama. Maka saudara-saudari terkasih, sejak saat ini kita berpikir senantiasa akan kemuliaan ini yang menanti kita di surga. Dalam Yesus yang bangkit dan naik ke surga, kita mengkontemplasikan semua ini, yakni bahwa inilah yang menjadi tujuan akhir dari peziarahan kita, bersatu dengan Yesus dalam kerajaannya. Perayaan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia ini, tetapi untuk kerajaan surga. Hanya di sana hati kita akan menemukan kedamaian sejati. Saudara-saudari terkasih, sekalipun begitu banyak cobaan yang akan kita hadapi, kita sungguh memiliki pintu yang pasti di mana kita memperoleh perlindungan. Lewat doa sungguh menjadi jalan naiknya pikiran dan jiwa kepada Allah. Kita menaikkan seluruh kerapuhan manusiawi kita, dan kita menimba kekuatan dari Allah untuk siap dan dapat menghadapi dengan lebih baik setiap pergumulan dan pergolakan hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana sebuah pohon dikenal dari buahnya, demikian juga buah dari doa dan kontemplasi tampak dari kehidupan kita yang senantiasa bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih, melayani sesama lewat kesaksian hidup kita sehari-hari. Mari kita terus berjuang untuk menghidupkan kontemplasi dan aksi kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.